membahas pada judul yang telah diberikan oleh Imam Al-Qurtubi. Judulnya itu adalah bahwasanya tentang pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dan saya akan membaca beberapa hadis yang berkaitan tentang itu, sembari nanti kita mencoba untuk mengambil sesuatu atau mengambil satu poin yang penting dari hadis-hadis yang kita baca. Dalam riwayat Bukhari diterangkan dari Anas bin Malik, Rasulullah itu bersabda, Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma' qur'ani alihim. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia telah dimasukkan ke dalam alam kubur dan teman-temannya yang tadi melayatnya sudah pergi meninggalkan dia, maka sempat orang yang diletakkan di dalam liang lahatnya itu mendengar suara terompah dari para pelayatnya sebelum mereka keluar dari kamar, sebelum mereka keluar dari kuburan itu. Atahu malakani fayuk idanihi fayakulani. Maka kemudian datanglah dua malaikat untuk menggantikan malaikat yang tadi membawa dia ke alam liang lahat. Karena kita faham bahwasanya malaikat itu bersilih berganti ketika mereka melaksanakan tugas mengiringi orang ketika meninggal dunia. Mungkin sudah saya sampaikan, mereka melaksanakan tugas mengiringi orang ketika meninggal dunia. Mungkin sudah saya sampaikan, orang kalau meninggal dunia yang mencabutnya malaikat maut. Yang membawa ruhnya bukan malaikat maut. Kalau ruh itu adalah orang yang beriman, maka yang akan membawa ruhnya itu adalah malaikatur rahmah dengan membawa kain kafan dan minyak wangi dari surga. Kalau yang dicabut itu orang kafir, orang zalim, orang munafik, maka sesungguhnya yang datang malaikatul adab membawa dua barang pula. Yang pertama yaitu pecut yang diambil dari api neraka, yang kedua kain kafan yang diambil dari bahan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dibawa sampai langit yang ketujuh, sampai kemudian dikembalikan lagi bertemu dengan jasadnya ketika jasad itu dibawa ke liang lahat. Setelah ketemu ruh dengan jasadnya di liang lahat, maka malaikat rahmah dan malaikatul adab sudah selesai pekerjaan mereka. Langsung digantikan lagi dengan malaikat mungkar dan nakir. Malaikat raqib dan atid kemana Ustaz? Malaikat raqib dan atid sudah selesai, tutup buku. Tepat ketika orang itu meninggal dunia, maka malaikat raqib yang mencatat amal kebaikan kita dan malaikat atid yang mencatat keburukan kita tutup buku. Lalu dia membawa catatan itu menuju kepada sisinya Allah. Itu rapinya betul para malaikat itu ketika mereka melaksanakan semua perintah yang telah ditetapkan oleh Allah, dan rapinya betul para malaikat itu melaksanakan setiap amaran yang datang dari Allah. Malaikat raqib dan atid melaporkan lalu menitipkan titipan itu supaya nanti menjadi saksi dalam kehidupan manusia itu pada hari kiamat nanti. Adapun kemudian malaikatul rahmah atau malaikatul adab membawa ruhnya sampai ketemu dengan jasadnya yang dibawa teman-temannya ke liang lahat. Maka pada saat itulah ketika dia dibawa ke liang lahat, maka dia sempat mendengar suara terompah orang yang keluar dari kuburan. Yang keluar terakhir kali dari kuburan itu dia sempat mendengar. Malaikatul rahmah selesai tugasnya, maka digantikan oleh malaikat mungkar dan nakir. Dan itu menunjukkan kerapian para malaikat melaksanakan amaran dari Allah. Maka atahu malakani, akan datang dua malaikat. Dua malaikat itu adalah malaikat mungkar dan nakir. Fayakulani, maka dua malaikat itu berkata, Ma kunta taqulu fi hadar rajul. Apa yang kalian katakan tentang laki-laki ini? Maka dihadapkan kepadanya seseorang yang kita kenal di dunia dengan nama Rasulullah Muhammad akan dihadapkan. Nah, ini dihadapkan ini para ulama berbeda-beda. Dihadapkan tulisannya atau diperdengarkan kepadanya tentang nama Muhammad. Maka setelah itu para malaikat itu berkata, apa yang kalian katakan tentang laki-laki ini? Maka fayaqulu, fa'amal mu'min, adapun orang yang beriman, fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluhu. Maka sesungguhnya kalau dia yang ditanya orang yang beriman, yang betul-betul beriman, maka dia tahu bahwasanya itu adalah Rasulullah. Karena keimanan itulah yang menjadi penyumbang terbesar, dia bisa menjawab bahwasanya itu adalah Muhammad, hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Setelah orang itu mampu menjawab laki-laki tadi bahwasanya itu adalah Rasulullah, sebagaimana yang benar adanya itu adalah Muhammad Rasulullah, maka kemudian dua malaikat itu berkata, fayuqalu lahu. Maka dua malaikat itu berkata, ungdur ila maq'atikah minan nar. Ini loh tempatmu di neraka, asalnya ini nih.
Ya, qad abdalahullahu laka, qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'an. Maka sesungguhnya ketika ini tempatmu di neraka, karena kamu mengetahui tentang laki-laki ini adalah Muhammad, seorang hamba dan Rasulnya Allah, Allah mengganti tempatmu di neraka dengan sebuah tempat dan bangku di surga. Dan mereka kemudian melihat kedua tempat itu, artinya melihat surga itu dengan begitu nyata. Di sini kita menjumpai bahwasanya termasuk salah satu perkara yang akan didapatkan menjadi tes, menjadi sebuah ujian bagi mereka ketika di dalam kubur itu adalah tentang bagaimana dia mengenal Rasulullah. Jadi ini kemudian tentang sesuatu yang berat, tentang sesuatu ujian dalam kehidupan di akhirat. Dan ternyata ujian kita nanti di akhirat itu berkaitan tentang Rasulullah SAW. Maka disinilah kita akhirnya faham salah satu fakta tentang Munkar dan Nakir ialah mereka itu memperlihatkan Rasulullah untuk memberikan dan menguji pertanyaan di dalam kubur. Dan itu yang kita baca di dalam hadis yang diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Saya bacakan lagi, kemudian Qatadah melanjutkan. Wa ammal munafiq wal kafiru fayuqalu lahu ma kuntu taqulu fi hadzal rajul fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas fayuqalu la daraita wa la talita wa yudrabu bimatarik min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasmauha mayyalihi ila tsaqalain. Maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah, adapun orang munafik dan kafir, yang disebutkan oleh Rasulullah dua. Adapun orang munafik dan orang kafir, ya, orang munafik yang zahirnya Islam tetapi hatinya benci kepada Rasulullah, benci kepada Allah, dan orang kafir ketika ditanya tentang Rasulullah SAW, apa yang kamu katakan tentang orang ini? Maka dia akan menjawab, saya tidak tahu, saya hanya mengatakan apa yang dikatakan orang. Maka sesungguhnya para malaikat itu berkata tegas dan keras kepada orang tersebut. Kamu tidak tahu, kamu tidak membaca. Lalu dia dipukul kepalanya dengan palu dari besi. Sekali pukul antara kedua telinganya, maka menjeritlah dia dengan jeritan yang terdengar oleh makhluk di sekelilingnya. Semua makhluk itu mendengar, kecuali adalah jin dan manusia. Disitulah kita mendapati dari berbagai macam hadis, itu dari riwayat Bukhari. Kita juga menjumpai dari riwayatnya Ibnu Majah. Kita juga menjumpai pula dalam riwayatnya Imam Tirmidzi dan berbagai macam riwayat yang lainnya. Ternyata kita akan mendapati bahwasanya salah satu di antara perkara yang betul-betul menjadi titik penekanan ketika manusia itu berada di dalam kuburnya, ketika mereka didatangi oleh Munkar dan Nakir, maka sesungguhnya ujian pertanyaan tentang alam kubur itu berkaitan bagaimana dia memandang Rasulullah SAW. Makanya orang mukmin adalah orang yang mampu mengatakan ini Muhammad, Abdullah wa Rasuluhu. Ini Muhammad, seorang hamba dan Rasulnya, walaupun kita belum pernah melihat Rasulullah. Karena apa? Karena keimanan yang kita pupuk ketika mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, itulah yang menjadikan orang itu mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir ketika Munkar dan Nakir memperlihatkan ini siapa ini. Maka orang mukmin mengatakan itu Abdullah, wah itu adalah Muhammad, Abdullah wa Rasuluhu. Dia itu seorang hamba dan dia seorang Rasul. Adapun orang munafik yang pekerjaannya ya adalah membenci syariat, membenci apa yang disabdakan oleh Rasulullah, maka dia tidak mampu menjawab. Dia tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan kepadanya dari penekanan pertanyaan di alam kubur. Maka dia mengatakan la adri. Sampai malaikat itu begitu geram dan berkata, kamu tidak tahu karena kamu tidak pernah membaca dan tidak pernah mempelajarinya. Dipukullah kepalanya antara kedua telinganya sampai dia berteriak, dan teriakan itu terdengar setiap makhluk kecuali jin dan manusia. Berarti yang kita perhatikan di sini, Masya Allah ya, berarti berkaitan tentang apa yang baru saja kita baca tentang riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, riwayat Ibnu Majah, riwayat Tirmidzi, berarti sesungguhnya kedudukan kita di hadapan Rasulullah itu penting. Ternyata mengikuti Nabi dalam kehidupan kita itu menjadi perkara yang penting. Karena ternyata seseorang itu nanti akan diuji di dalam kuburnya, itu akan diperlihatkan dengan Rasulullah. Siapapun mereka yang berhasil mencintai Nabi, berhasil mengikuti Nabi, mengimani Nabi pada kehidupannya, maka betul-betul dialah yang mampu untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Munkar dan Nakir. Tapi siapapun manusia yang mereka tidak ada komitmen untuk mengikuti Rasulullah, dan dia tidak ada komitmen untuk mengimani Rasulullah SAW, dialah orang-orang yang sejatinya memiliki sifat kemunafikan.
Dan orang munafik tidak akan pernah mampu menjawab tentang Nabi ketika diperlihatkan kepadanya. Sebagaimana dia di dunia, dia tidak peduli tentang Rasulullah, dia tidak peduli tentang sunnah Nabinya, dia tidak sama sekali peduli tentang syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka sesungguhnya orang semacam ini tidak akan pernah mengenal Rasulullah, dan itulah adab neraka, adab kubur itu dimulai sejak ketika dia tidak mampu menjawab tentang siapa Nabi yang diperlihatkan kepadanya. Masya Allah ya. Makanya Masya Allah itu, kalau sudah berbicara tentang Rasulullah itu bicara tentang perkara besar ya. Makanya Masya Allah ini juga berkaitan tentang apa yang sedang terjadi hari ini ya. Ketika ada orang yang berani untuk mencela Rasulullah, menghinakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemarin saya sudah sampaikan di Syamilah Series, tapi saya sampaikan di kajian Islam Madinah. Orang kalau sudah mencela Rasulullah dan menghina Rasulullah itu pada dasarnya dia telah merobek tirai antara dirinya dengan Allah. Dan dia tidak akan pernah, ketika sudah merobek tirai antara dirinya dengan Allah, dia tidak akan pernah menang. Karena Allah itu sudah mempermaklumkan perang kepada siapapun yang menyakiti Rasul dan Nabinya. Bukan hanya Rasulnya, bukan hanya Nabinya. Menyakiti walinya Allah saja akan mendapatkan permakluman perang dari Allah, apalagi Nabi dan Rasulnya. Allahu waliyul ladina amanu. Allah itu pelindung bagi orang yang beriman, terlebih lagi kepada para Nabi dan para Rasulnya. Makanya Rasulullah itu mengatakan dalam hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah langsung, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapapun yang telah menyakiti waliku, maka aku telah mempermaklumkan perang kepada mereka yang telah menyakiti wali-waliku. Kalau menyakiti walinya Allah saja, Allah sudah mempermaklumkan perang, apalagi menyakiti Nabi dan Rasul yang paling Allah cintai, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya Masya Allah, tidak ada Nabi yang paling Allah cintai kecuali adalah Rasulullah. Makanya kalau kita jumpai di dalam Al-Quran, semua Nabi dipanggil oleh Allah dengan nama. Ya Nuhu, ya Adamu, uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Musa, ya Ibrahimu, ya Yahya, khudil kitab biquwah. Rata-rata Nabi itu dipanggil oleh Allah dengan namanya. Tapi kalau kita detail memperhatikan Quran, ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, Allah tidak pernah memanggil dengan nama kecuali dengan panggilan gelarnya sebagai seorang Nabi. Ya ayyuhan nabiyyu. Kalaupun beliau harus memanggil, kalaupun Allah memanggil nama, disebutkan gelar setelahnya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat. Maka itu menunjukkan betapa besarnya kedudukan Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, ini merupakan masalah yang besar. Makanya sampai ketika kita nanti di alam kubur itu, kita ini akan ditester. Tester itu apa ya? Akan dideteksi apakah kita ini selamat dari fitnah kubur dan tidak selamat itu dengan kita diperlihatkan. Kamu kenal nggak mata qulu fi hadar rajul? Apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Orang yang mengimani Rasulullah, mencintai Rasulullah, maka mereka lah yang akan lancar untuk menjawab. Hadza Muhammad Abdullahi wa Rasuluh. Ini Muhammad, hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Dan yang dijadikan sebuah ujian dari pertanyaan yang mungkar nakir itu siapa? Yaitu adalah tentang Rasulullah, untuk membuktikan kepada kita dan memberikan sebuah faedah penting bagi kehidupan kita. Jangan main-main tentang seorang Nabi Muhammad SAW. Makanya siapapun hari ini yang mereka mencoba untuk mencela Rasulullah SAW, menghina Rasulullah SAW, sebagaimana yang saya tuliskan di salah satu caption, di salah satu sosial media, orang yang mencela Nabi itu sebagaimana orang yang meludah kepada matahari. Ludahnya tidak akan sampai ke matahari, kecuali ludah itu akan kembali kepada mereka yang meludah. Dan tidak ada orang yang berurusan dengan Nabi ketika mereka mencela Rasul, baik ketika hidup ataupun ketika telah meninggal dunia, kecuali dia langsung mendapatkan permakluman perang dari Allah. Dan peperangan di hadapan Allah itu peperangan yang mustahil untuk menjadi pemenangnya. Makanya kita lihat salah satu raja Persia pernah ada yang merobek suratnya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan Allah akan merobek-robek kerajaannya, dan Allah merobek kerajaannya tidak selang 8 tahun. Bagaimana kerajaan yang dia miliki itu sudah hilang dari peta dunia. Kita melihat bagaimana Abu Lahab ketika tangannya pernah dikibaskan begini, ketika Rasulullah mengumpulkan seluruh penduduk Mekah
di atas bukit, kemudian Rasulullah mengingatkan tentang bahayanya syirik kepada Allah dan mengajak manusia kepada surga dengan beribadah yang murni kepada Allah. Maka Abu Lahab itu melibaskan tangannya dan berkata, "Alihada jama'tana ya Muhammad, apakah karena ini kamu mengumpulkan kami?" Tangan ini yang akhirnya berujung kepada sebuah adab yang pedih di neraka ketika Allah menyampaikan tabbat yada abi lahabi wa tab. Dan akhirnya matinya Abu Lahab dalam kondisi yang mengenaskan, dia dilempari batu karena mengeluarkan bau yang busuk dan tidak bisa dikuburkan secara normal dan manusiawi pada saat itu. Bahkan Imam Nawawi pernah menyampaikan kepada kita di dalam kitabnya Bustanul Wa'idin, ada orang yang mencela hadisnya Nabi. Ketika ada salah satu hadisnya Rasulullah, kita disunahkan ketika bangun dari malam sebelum wudhu, disunahkan untuk mencuci tangan sebelum kita berkumur-kumur dan melanjutkan aktivitas wudhu kita. Maka ketika dia mendengar hadis itu, dia tolak hadis itu, lalu dia berkata, "Saya tidak akan pernah mencuci tangan saya karena saya tahu kemana tangan saya di waktu malam." Dia bermaksud mengucapkan itu untuk merendahkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang terjadi? Imam Nawawi mencatat orang tersebut busuk tangannya, busuk pantatnya sebelum dia meninggal dunia. Kita mendapati bagaimana sebuah kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Ada seorang pendeta yang mencela Rasulullah, diterkam anjing. Lalu kemudian anjing itu diikat lagi, lalu dia mencela kembali Rasulullah dan anjing itu lepas kedua kalinya dan menggigit leher pendeta ketika habis dia itu berapi-api untuk mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya mati dan rubuh. Kejadian itu sampai disaksikan ribuan orang, sampai para ahli tarikh, ahli sejarah mengatakan ada 40.000 orang yang akhirnya masuk Islam ketika melihat kejadian itu langsung ataupun yang mendengar kejadian itu. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah itu begitu tinggi kedudukannya dan dia telah mendapatkan dan beliau telah mendapatkan garansi dari Allah semasa hidupnya dan semasa wafatnya. Dan kita betul-betul harus ngerti ketika kita baru belajar tentang pertanyaan mungkar dan nakir, dari 3 riwayat yang kita bacakan tadi yang diwakili dalam riwayatnya Bukhari, ternyata sesungguhnya Rasulullah itu menjadi salah satu pertanyaan yang sangat ditekankan oleh mungkar dan nakir, dan tidak ada yang bisa menjawab tentang siapa laki-laki itu dengan menjawab Muhammad Rasulullah kecuali adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan melaksanakan kewajibannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau boleh kita memperdalam materi ini, berarti disinilah kita akhirnya memahami sesungguhnya posisi Rasulullah SAW itu besar dalam kehidupan kita. Makanya jangan main-main ketika kita sudah membicarakan Nabi itu, bukan karena kejadian di Perancis. Kejadian Perancis ini mungkin memberikan kepada kita sebuah faedah yang banyak. Salah satunya adalah bagaimana kita mengevaluasi untuk mengetahui betapa besarnya kedudukan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Setidaknya ada 4 keutamaan besar yang kemudian Allah sampaikan kepada kita ketika kita diperintahkan untuk ngikutin Rasulullah SAW. Supaya ketika kita mengetahui betapa besarnya posisi Rasulullah dalam kehidupan jalan keimanan kita, kita mampu memperhatikan kehidupan kita untuk mencintai Rasulullah, karena sesungguhnya kehidupan barzah kita dan kehidupan kubur kita ketika nanti pasti kita ditanya oleh mungkar dan nakir, maka sesungguhnya salah satu penekanan pertanyaan itu adalah apakah kita mengenal siapa Muhammad yang diperlihatkan kepada kita. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu kecuali adalah mereka yang telah betul-betul membuktikan rasa cinta dan imannya mereka kepada Rasulullah